Sungsang melihat pohon besar atau kiara yang dipenuhi burung bangau. Ia ingin menangkap salah satunya, tapi takut semuanya terbang pergi. Ia pun memakai kopiah waring yang membuat dirinya tidak terlihat oleh makhluk apapun. Lalu ia membuat perangkap dari bambu dan meletakkan seekor ikan di dalamnya. Keributan bangau menarik perhatian Raja Bangau alias Sang Hyang Bangu. Saat mencoba mengambil ikan, Raja Bangau malah terperangkap. Ia memohon untuk tidak disembelih dan menyatakan takluk kepada Walang Sungsang. Sebagai penghormatan, ia mengundang Walang Sungsang ke istananya dan memberikan pusaka-pusaka berharga. Pusaka tersebut adalah periuk besi, bisa mengeluarkan nasi dan lauk tanpa batas. Lalu ada piring ajaib yang bisa mengeluarkan nasi kebuli. Lalu ada bareng yang bisa mengeluarkan 100.000 prajurit. Raja Bangau juga memberi nama baru kepada Walang Sungsang, yakni Raden Kuncung. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Sesampainya di Gunung Jati, Walang Sungsang bertemu dengan Syekh Nurjati yang juga dikenal sebagai Syekh Datuk Kafi, seorang ulama asal Mekah yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Di sana, Walang Sungsang masuk Islam dengan mengucapkan syahadat dan mulai menuntut ilmu agama. Setelah dinilai cukup ilmunya, gurunya menyuruhnya membuka sebuah pemukiman di tepi pantai. Bersama istri dan adiknya yang tetap berada dalam cincin ampal, Walang Sungsang membuka kebun pesisir dan membangun pesantren bernama Panjunan. Syekh Datuk Kafi kemudian memberinya gelar baru, yakni Ki Cakrabumi. Ki Cakrabumi mulai membuka hutan dengan bantuan golok cabang. Golok itu bisa menebas pohon dan mengeluarkan api yang langsung membersihkan kayu dan semak-semak. Dalam waktu singkat, hutan pun berubah menjadi pemukiman baru. Ki Cakrabumi bahkan sempat tertidur saat golok bekerja. Desa baru itu kemudian dipenuhi oleh para pendatang. Mereka menyebut pemimpinnya dengan nama Kuwu Sangkan. Uniknya, Kuwu Sangkan tidak bertani. Ia lebih suka menangkap ikan dan membuat terasi. Jemuran terasinya bahkan membentang hingga Gunung Cangak. Suatu hari, saat pulang ke rumahnya di Karoman, ternyata gurunya, Syekh Datuk Kafi, sudah berada di sana. Setelah pertemuan itu, Syekh Datuk Kafi menyarankan agar Walang Sungsang dan adiknya, Rara Santang, menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mereka berangkat sambil membawa surat dari Syekh Kafi untuk Syekh Bayan, sahabatnya di Mekah. Sementara itu, cerita berpindah kepada Raja Uttara, seorang raja dari Bani Israel yang baru saja kehilangan istrinya. Ia menyuruh patihnya mencari perempuan yang wajahnya mirip sang permaisuri. Patih tersebut mengembara ke berbagai negeri, namun belum berhasil hingga akhirnya ia sampai ke Mekah saat musim haji. Di sana, ia melihat 3 orang, yakni Syekh Bayan, Walang Sungsang, dan